Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah baik Pak. Meskipun dalam keadaan seperti ini, tetap semangat ya. Supaya kita tetap mendapatkan sebuah motivasi agar kita ke depannya menjadi lebih baik. Kelas tolong di absensi, yang hadir sama dengan yang kemarin atau memang dari anak-anak pondok pesantren sudah bisa masuk? Belum Pak untuk yang pesantren. Oke, terima kasih. Irfan memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, semoga diberi kelancaran. Doa mulai. Selesai. Minggu kemarin Bapak telah menjelaskan terkait dengan materi prinsip tata letak ya. Pak. Masih ada yang ditanyakan? Alhamdulillah tidak Pak. Bapak akan menjelaskan terkait materi format-format gambar. Itu penting karena nantinya ketika kita menyimpan ya, gambar dengan format tertentu, itu kaitannya dengan nanti gambar itu kita gunakan lagi fungsinya untuk apa nantinya. Sama halnya dengan sang pencipta, ciptakan banyak tanaman yang ada di dunia ini, memiliki fungsi dan manfaat tersendiri. Sama dengan format-format gambar itu materi kita di pagi hari ini, mendiskusikan berbagai format gambar. Yang kedua, menempatkan berbagai format gambar. Sedangkan indikatornya, yang pertama, menjelaskan, menguraikan berbagai format gambar, menentukan, mempersiapkan format gambar, dan menggunakan gambar dengan format pilihan. Tujuan pembelajaran kita, yaitu siswa dapat menjelaskan, menguraikan berbagai format gambar. Yang tiga, menentukan format gambar, mempersiapkan format gambar, dan menggunakan gambar dengan format pilihan. Referensi yang bisa kalian gunakan dalam pembelajaran ini, termasuk dengan situs-situs yang ada di sini, strategi pembelajaran Bapak akan menjelaskan tentang materi terkait dengan format-format gambar. Yang kedua, Bapak akan menyampaikan bagaimana pengerjaan LKPD yang nanti kalian kerjakan sesuai kelompok yang kita bagi, dipresentasikan. Materi pada pagi hari ini yaitu dengan tema macam-macam format gambar. Subtemanya format gambar, fungsi dan manfaat format gambar. Pengertian format gambar yaitu file dari sebuah gambar, file kita di komputer, format-format gambar seperti tampilan yang ada di layar ini. Ada PSD, nah, ada stop color separation, namanya BMP, ya, di mana format file ini fleksibel untuk platform Windows sehingga dapat dibaca oleh program grafis manapun. Lalu ada format file yaitu Picture Image Computer. Ini menyimpan gambar dengan mode warna RGB atau grayscale. Ini ada GIF, digunakan untuk halaman web dan publikasi elektronika yang lainnya. Ada PDF dan TGA. Kalau PDF itu kita bisa menggunakan dengan Adobe Acrobat, ya, dan dapat digunakan untuk grafik berbasis pixel maupun vektor format. Ini beberapa yang sudah Bapak terangkan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ya. Kalau tidak, Bapak lanjut terlebih dahulu. Lalu ada PCX dan PNG. Lalu ada fungsi format PSD. Ini untuk dokumen yang masih ingin diedit kembali. Ada IPS. Nah, ini bisa digunakan untuk tahap final persiapan cetak. Lalu ada perbedaan antara format gambar vektor dan bitmap. Kalau vektor dia cenderung lebih rapat titiknya. Tapi kalau bitmap, dia kalau di zoom dengan 500%, dia akan pecah. Karena dia berbasis pixel. Ini gambar vektor merupakan kombinasi antara titik dan garis. Vektor tidak tergantung pada resolusi. Lalu ada bitmap, itu merupakan titik-titik pixel. Sangat bergantung pada resolusi. Semakin besar resolusinya, semakin bagus hasilnya. Ukuran filenya biasanya besar. Dari situ ada pertanyaan? Tidak Pak. Tidak ada? Apa akan mempraktekkan? Ambil ya, korel saya. Tidak Pak. Kita memiliki gambar seperti ini, lalu kita pengen menyimpannya, tinggal file, save as, lalu pilih, kasih nama, misalkan latihan.
Lalu pilih ekstensinya di sini, CDR. Nanti filenya bisa kita edit kembali ke file-file yang bisa kalian pilih sesuai dengan kegunaan atau fungsi nantinya. Lalu kalau pengen, bahkan dari Corel kita ekspor menjadi PNG, ya kita pilih di sini ada PNG, PDF, kita ekspor ini hasilnya. Kita menentukan berapa resolusinya di sini, lalu kita klik aja OK. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari praktik itu tadi? Ya. Jadi ini LKPD-nya nanti kalian kerjakan, didiskusikan dengan kelompok kalian. Paham ya? Paham, Pak. Oke, kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Bapak share di grup dan Bapak kasih waktu 30 menit. Nanti kelompok 1 bisa mempresentasikan ya. Siapa? Jelaskan ya, Mas. Ya, Pak. Ya, jadi ini tugas LKPD dan pengerjaan dari kelompok 1, Pak. Berarti ini sudah selesai ya, Mas? Sudah, Pak. Kita mengerjakan tadi oleh teman-teman dari kelompok 1. Oke. Jadi nanti yang belum bisa mengirim tugasnya di alamat Bapak ini. Ya, Selanjutnya, Bapak akan menyampaikan kaitannya dengan evaluasinya. Ketika kalian mengakses alamat ini, tampil ya? Sudah, Pak. Ini ya? Ya, evaluasi. Ini nama, kelas, lalu ketika kalian klik next, dia akan muncul pertanyaan. Ya. Mungkin Ardiansyah ada pertanyaan? Iya Pak, tentang format CDR dan PSD. Itu tadi apa ya Pak? Format CDR itu ketika kita membuat gambar vektor dengan Corel, otomatis ketika kita mau gambar itu bisa kita gunakan di suatu saat nanti, ya kita shape-nya dengan shape CDR. CDR itu singkatan dari Corel Draw. Kalau PSD itu adalah format gambar ketika kita mendesain dengan Photoshop, dan gambar yang kita simpan itu nanti bisa kita gunakan kembali dan bisa kita editing. Paham ya? Iya Pak, paham. Untuk evaluasi silakan dikerjakan. Bapak nanti akan mengecek di aplikasi Bapak atau saya share nanti ya. Ini adalah bahan ajar yang bisa kalian akses di link ini. Nanti saya share linknya. Evaluasi sudah selesai semua ya? Sudah, Pak. Dari pembelajaran kita di pagi hari ini bisa menyimpulkan. Ya Pak. Jadi kesimpulan terkait format gambar. Format gambar penting kita ketahui karena memiliki fungsi tersendiri ketika kita menyimpan untuk keperluan selanjutnya. Ya, terima kasih Mas Irfan. Memang benar bahwasanya format-format gambar itu penting kaitannya dengan kegunaan gambar yang kita simpan itu di waktu yang akan datang. Supaya kalian itu lebih memahami lagi tentang materi format-format gambar, Bapak akan memberikan oleh-oleh tugas lah. Tugas sudah tampil ya? Sudah? Sudah, Pak. Nah, untuk hasil yang terbaik setelah Bapak lihat di evaluasi ya, di evaluasinya lihat sikap kalian, nanti pengerjaan kalian, bilan kalian sudah bagus, yaitu Muhtar nilainya sudah 80. Kita dalam belajar jangan pernah bosan. Kita harus tetap semangat. Sebagai siswa kita harus selalu menambah, punya rasa semangat untuk ilmu dan wawasan kita. Dan jangan lupa kita tetap membantu orang tua. Dan Bapak berharap kalian tidak lupa untuk tetap melaksanakan ibadah. Karena itu kewajiban kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk materi selanjutnya ya akan mempelajari terkait dengan prosedur scanning. Bagaimana kita men-scan gambar untuk bisa dijadikan gambar digital. Mungkin itu di pertemuan kita di pagi hari ini ditutup dengan doa ya, pembelajaran kita itu penuh manfaat dan materi yang kita ajari di pagi hari ini itu punya barokah lah. Bisa dipimpin doa oleh Muhtar. Terima kasih Mas Muhtar. Mungkin itu dari Bapak. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Dan Bapak Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.